Afghanistan membawa hidayah bagi tentara Amerika Serikat berpangkat sersan ini. Menariknya lagi, ia mampu mengajak suami dan kedua anaknya untuk mengikuti jejaknya masuk Islam. Kisah selengkapnya, tonton video berikut sampai selesai. Membahas hubungan antara Amerika Serikat dan Afghanistan tidak dapat terlepas dari peristiwa 9/11 sehingga Islam dan pemeluknya sering disalahpahami hingga muncul Islamofobia di dunia barat. Namun, sikap tersebut tidak mempengaruhi seorang prajurit wanita dari Amerika Serikat bernama Lourdes Loyola kepada Islam dan Muslim. Loyola bergabung dengan militer pada tahun 2009. Sejak bergabung hingga saat ini, Loyola yang berpangkat sersan ditugaskan militer Amerika Serikat untuk menjadi tentara perdamaian ke Afghanistan sebanyak 2 kali. Dan pada 2015, dia memiliki teman muslim di militer yang tidak memakan babi. Pengetahuan saya soal Islam ya sebatas itu, sebatas bahwa Islam melarang makan babi. Hanya itu, katanya. Dimulai dengan misi perdamaian di Afghanistan itulah, ternyata hidayah mulai membuka jalannya untuk Loyola. Ketika di Afghanistan, Loyola melihat secara nyata kehidupan muslim yang berbeda dari apa yang diberitakan media selama ini, bahwa mereka hidup sama seperti orang pada umumnya, dengan aktivitas harian seperti mencari nafkah atau bekerja. Sekembalinya dari Afghanistan, di Amerika Serikat sedang berlangsung pemilu. Isu Islamofobia pun semakin kuat, hingga banyak warganet yang sangat menghina dan memojokkan Islam. Loyola tidak senang jika ada orang atau sekelompok orang menyerang kelompok tertentu. Jika ada yang diserang seperti itu, dia akan bela dengan sepenuh hati. Memang begitu karakter saya, katanya. Namun, dia tak mau menghadapi mereka dengan emosi. Dia ingin melawan mereka dengan data dan fakta. Karena itulah, Loyola mulai mempelajari Islam. Ia membaca Al-Quran dan pergi ke masjid di Nebraska. Saat itu, Masjid Nebraska sedang mengadakan open house. Tanpa malu-malu, Loyola hadir dan mengajukan pertanyaan di sesi tanya jawab. Dia bertanya seputar warisan untuk laki-laki dan wanita yang berbeda porsinya, serta isu keterkaitan Islam dan terorisme. Loyola pun mendapat jawaban yang masuk akal dan menerima jawaban dari Imam Masjid Nebraska. Tak hanya sekali dia mengajukan pertanyaan, hingga akhir sesi pun Loyola kembali bertanya tentang alasan Islam mengharamkan makan daging babi. Untuk masalah itu, Loyola mendapat jawaban singkat. Karena memang begitu. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab imam masjid. Mendengar jawaban sang imam, ingatan Loyola langsung pada agamanya sendiri, yaitu Katolik. Hingga remaja, ia penganut Katolik yang taat. Dia rajin ke gereja. Saya pergi ke gereja karena memang benar-benar menginginkannya, bukan karena dipaksa orang tua, katanya. Bahkan, ia aktif bergabung dengan kelompok paduan suara di gereja. Namun, sejak menginjak dewasa, dia mulai mengambil jarak dengan gereja lantaran banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Setiap bertanya selalu dijawab, imani saja, atau karena Tuhan bilang begitu. Ketika imam masjid bilang karena memang begitu, itu membawa saya kembali kepada ajaran Katolik, katanya. Sekalipun begitu, Loyola merasa puas dengan jawaban imam. Setelah diskusi selesai, ternyata ada seorang muslimah yang menghampirinya. Kemudian ia menjelaskan secara perinci alasan larangan memakan daging babi, dan jawaban dari teman muslimahnya tersebut membuatnya tercengang bahwa alasan larangan itu tidak sekadar perintah, tetapi juga memiliki alasan ilmiah dan masuk akal. Namun, setelah 4 hingga 5 kali mempelajari Islam, Loyola melihat Islam adalah agama yang menyempurnakan agama yang sebelumnya dia anut. Bahwa seluruh ajaran Islam masuk akal dan dapat diterima. Tepat pada 10 Desember 2015, Loyola menerima dengan yakin Islam sebagai agamanya. Tangis haru dia rasakan, yang bahkan sebagai tentara, dia tidak pernah melakukannya di depan umum.
Loyola merasa damai dan tenang seperti kembali ke rumah. Dia mengakui bahwa keislamannya bukanlah berpindah, tetapi sebuah perjalanan untuk pulang ke rumah. Usai bersyahadat, apakah Loyola kemudian memberitahu suami dan anak-anaknya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, izinkan mitra kami lewat sejenak. Kita di tempat ini untuk berbagi daging kurban yang tadi pagi sudah kita sembelih di sentra pemotongan. Usai bersyahadat, apakah Loyola kemudian memberitahu suami dan anak-anaknya? Di luar dugaan, tanpa adu argumen, sang suami mendukung penuh keputusan dirinya. Dia pun sangat bahagia. Meski setelah itu, dia harus menjalani pernikahan berbeda agama. Tak ada dalam pikirannya bahwa kelak suaminya akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Setelah sang suami menerima, Loyola mulai mendalami Islam dan berbagai kewajiban sebagai muslim. Salah satunya berhijab. Awalnya dia merasa ragu untuk berjilbab, tetapi suaminya yang kembali mendukung dan memotivasi apapun pilihan hatinya. Pada Juni 2018, Loyola kemudian memutuskan berkomitmen mengenakan hijab secara penuh. Sebelumnya, Loyola mengakui untuk benar-benar menjalankan syariat Islam yang satu ini. Dia belajar perlahan dengan lebih sering memakai celana panjang, baju lengan panjang, kemudian meningkat dengan baju turtleneck yang menutupi leher. Tidak sampai di situ, Loyola juga seorang ibu dari 3 orang anak. Mendapat anugerah yang tidak disangka, bahwa 4 bulan setelah bersyahadat, sang anak yang saat itu berusia 9 tahun mengikuti jejaknya tanpa paksaan. Anak laki-laki pertamanya bersyahadat dan diantar oleh Loyola dan sang suami. Sempat ada pertanyaan bahwa seorang wanita dilarang menikah dengan non-muslim, sehingga ketika seorang istri menjadi muslim dan suaminya tidak mengikuti, maka mereka akan berpisah. Namun, yang terjadi dengan rumah tangga Loyola berbeda. Berlandaskan pandangan ulama, Loyola memiliki pandangan tersendiri mengenai hal ini. Bagaimana saya bisa mengatakan berpisah jika suami saya sangat mendukung keislaman saya dan anak-anak saya? Karena kemudian anak kedua saya mengikuti jejak kakaknya memeluk Islam, ujar dia. Suaminya bahkan tidak segan untuk mengantar kedua anaknya sholat di masjid khusus tempat laki-laki dan menunggu mereka selesai sholat. Rasanya tidak adil jika dia harus memutuskan untuk menceraikan suami yang seperti ini, dan tak ada pula teman muslimnya yang menekankan dia harus berpisah dengan suaminya. Bahwa ketika muslimah lajang harus memilih pria yang seiman, ya itu hal yang berbeda. Sehingga bagi dia, masalah ini harus dilihat kasus per kasus. Dan ternyata pilihan Loyola ini pun membuat jalan hidayah untuk sang suami. Karena pada 2018 juga suaminya memutuskan untuk memeluk Islam. Dengan tiba-tiba dia meminta saya mengajaknya menemui imam untuk bersyahadat, ujar dia. Dan kini Loyola telah kembali dikaruniakan seorang bayi yang lahir ketika ayah dan ibunya telah menjadi seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.